Satu takeaway yang aku lihat dari semua konten-kontennya adalah gula itu yang harus dihindari banget dan sangat berbahaya ya. Sebenarnya nggak gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita punya toleransi terhadap gula. Oh gitu. Bedanya Maksudnya apa tuh? Bedanya Jadi contohnya misalnya kalau kita bilang gula sebagai musuh, itu sama saja kayak seperti kita bilang misalnya kenaikan harga barang itu adalah sebagai musuh gitu. Oke. Kita terpapar dengan harga yang makin lama kok makin naik terus. Bensin naik, sembako naik. Nah, tapi karena kecerdasan kita akan keuangan yang cukup tinggi, makanya kenapa kita bilang saya mencoba untuk bisa berkarya gitu misalnya. Dalam arti kalau seandainya saya punya penghasilan yang layak, memungkinkan saya untuk bertoleransi terhadap kenaikan harga tersebut. Oke. Nah jadi dalam hal gula, memang kita terpapar sebagai salah satunya kalau boleh dibilang karbohidrat. Dan kalau boleh dibilang mungkin karbohidrat kolaborasi antara karbohidrat olahan dan lemak olahan yang paling sering kita konsumsikan. Nah pada saat dimana kita mengkonsumsikan karbohidrat yang berlebihan itu, makanya kenapa akhirnya otomatis elevasi gula darah kita itu kayak nggak pernah berhenti, nggak pernah turun. Oke. Nah ketika nggak pernah turun, makanya kenapa produksi ada istilahnya mungkin transporternya daripada yang kecerdasan tubuh kita untuk menurunkan gula itu namanya insulin. Itu jadi produksinya terlalu berlebihan. Nah ketika produksi insulin terlalu berlebihan, makanya kenapa pada akhirnya nanti terjadi yang namanya sel kita tidak sensitif lagi terhadap insulin. Dan itulah yang menjadi the root cause of the problem daripada profil daripada penyakit-penyakit yang klaim BPJS Kesehatan, komersial asuransi dan sebagainya. Iya karena terlalu banyak gula, bisa karena karbo ataupun gula olahan, itu level insulin terlalu tinggi di badan. Jadi selalu tinggi. Nah insulinnya terlalu tinggi, jadi dia selalu mengetok sel di dalam tubuh kita untuk selalu saya mau ke sana. Tapi selnya muak gitu. Makanya kenapa dia menolak untuk menerima insulin. Makanya ada satu keunikan ketika kita bilang bahwa we are what we eat. Kalau pernah dengar ya, Mas Radit pernah dengar ya, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Berarti kesimpulannya kalau ada pertanyaan, kalau seandainya saya makan sehat, berarti saya jadi sehat gitu kan, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah jawabannya ternyata tidak. Karena apa? Karena bisa jadi badan kita membuat sabotase sendiri dari dalam. Ketika dianya tidak menerima makanan yang sehat itu. Karena? Ya karena tadi udah terlalu kelebihan banyak yang namanya kehadiran si insulin tadi yang terus-menerus datang.